menjadi terbuka dan mau terus belajar gitu ya. Kan kamu spiritnya hunter banget. Ya. Kayak, sini, gimana? Setuju? Berangkat. Benar. Terus kalau udah semuanya udah di tempat yang tepat, kamu mulai mundur dan melihat situasi yang lain atau opportunity yang lain. Betul. Tapi orang-orang kayak kamu, ada nggak sih saat-saat merasa insecure, self doubt, kayak bisa nggak ya? Pasti ada ya, pasti Ya, ada. itu gimana? Nah, gimana kamu menghadapi itu? Karena banyak orang kayak gitu kan. Itu pentingnya punya circle yang Supportive, yang tidak toksik ya. Jadi suportif benar. Jadi memang ada momen-momen yang memang aku kok tiba-tiba kayak capek gitu ya. Gitu. Tapi langsung kayak misalnya Kiki bilang, "Ajar Kak." Terus istri bilang, "Enggak, kamu bisa pasti ini. Oh, istirahat dulu aja. Ntar juga ini lagi." Nah, hal kayak gitu tuh. Jadi kayak ibaratnya gini, aku pernah ada di fase ATM ku hanya 100.000 isinya ya. Tapi orang di samping gue bilang, "Alhamdulillah." Jadi malah bersyukur. Nah, hal kayak gitu kan jadi semangat kan. Jadi malah tidak menyalahkan keadaan, justru malah alhamdulillah 100.000 tapi kita masih bisa ketawa, masih bisa menghirup udara, masih sehat gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya aku jadi semangat terus kan. Jadi environment akan membantu kamu untuk membuat kamu selalu berpikir positif. Karena kalau environment kamu kemudian menjadi toxic, kamu akan kebawa dan jadi lebih marah, anger gitu kan ya? Bisa jadi aku mungkin bisa kayak menghindar ya, atau mungkin kayak kabur dari situasi circle itu ya. Bisa Okay. jadi gitu. Iya. Dan itu memang sudah beberapa kali aku lakukan. Kayak misalnya aku ada di posisi yang ada di situasi yang ini nggak enak nih gue nih di sini nih. Kok gue nggak bisa menentukan sesuatu yang dari dalam hati gue sendiri ya. Kok gue kayak didikte ya gitu. Nah, aku akan lepas tuh gitu, mencari hal yang bikin aku, karena memang basicnya juga aku tuh kan tidak mau bermasalah ya, berkonfrontasi, punya musuh. Senengnya tuh yang damai-damai aja gitu. Tapi kadang-kadang juga hal-hal seperti itu kan pressure juga kan perlu ya. Iya. Jadi betul. Kadang-kadang juga aku mungkin perlu itu juga gitu. Keresahan itu juga perlu juga untuk untuk bisa tahu kita harus ada di tempat yang benar nih. Jangan di sini, harusnya di sini gitu. Jadi sebenarnya itu yang memang by jam terbang juga sih. Jadi alhamdulillah memang mungkin bisa dibilang aku memulai hidup itu kan dari kasarnya dari bawah tanah ya Mas ya. Dari gorong-gorong lah, jadi dari yang benar-benar bukan di situasi yang enak gitu loh. Aku lulus SMA, ijazah nggak bisa aku ambil. Terus ada dalam kondisi yang ya bisa dibilang sulit lah waktu itu ya. Tapi tidak pernah merasa sulit karena apa? Ada support system. Ada mama yang selalu doain. Ada bokap yang bisa kayak ngasih. Padahal lagi susah juga hidupnya. Cuma ya mereka tuh kayak bisa gitu. Jadi itu salah satu hal yang disyukuri sih. Jadi itu keluarga tuh membentuk positif mental kamu yang kuat sekali ya Rian. Banget. Dan tahan banting sebenarnya ya. Jadi walaupun dalam kondisi sulit tapi tetap disiplin tuh tetap terus dilakukan gitu. Ya saya setuju karena self discipline itu adalah kunci untuk konsisten. Ya. Kalau nggak ada self discipline ya percuma. Betul. Ya, terus saya sangat tertarik dengan banyak lagu-lagu yang kamu buat dan itu menjadi hits maker. Proses kreatif yang tadi kamu katakan, kamu tidak mengalami kesulitan apapun. Ada gitar, kelar. Gitu kan ya. Tapi banyak orang yang sebenarnya pengen seperti itu. Ya, sebenarnya aku selalu menganggap lagu yang aku buat adalah bukan laguku, tapi itu adalah punya Yang Maha Kuasa ya, yang diturunkan ke aku ya. Jadi selalu mungkin orang nganggapnya kayak misalnya aku sering ngajak ngobrol gitar gitu ya. Aku elus-elus. Oke. Jadi kita sayangi dulu aja apa yang
kayak gitar-gitarku tuh aku rawat banget. Aku kalau mau bikin lagu aku lus dulu, keluarin ya nada yang bagus, minta. Jadi aku selalu minta kasih notasi yang terbaik, kasih lirik yang bagus dari yang punya kehidupan kita lah pastinya. Jadi aku anggap ini ya lagu yang aku tulis adalah ya Tuhan yang menciptakan sebenarnya, tapi lewat aku aja gitu. Aku dititipin. Dan sampai hari ini aku masih terus lakukan itu, makanya alhamdulillah kok nggak pernah ada halangan ya untuk bikin lagu ya. Nggak pernah ada. Kalau kan ada kadang suka ada fase pencipta lagu tuh stuck kan. Nggak bisa bikin lirik, nggak bisa bikin lagu. Mentok gitu ya. Alhamdulillah aku sampai hari ini masih udah siap semua tuh, album 8, 9. Amazing. Karena aku suka nulis. Jadi sengaja aku kalau bikin lirik itu aku tulis. Karena aku kan terinspirasi dari banyak musisi dunia ya yang sampai hari ini kalau museum-museumnya itu selalu ada bekas tulisannya mereka gitu. Memorabilia mereka ya. Kayak misalnya di aku dapat kesempatan misalnya manggung di luar negeri ya. Kayak misalnya kemarin di Perancis aku selalu ziarah musik. Jadi aku ke makamnya Jim Morrison. Oh ya? The Doors. Iya. Aku ke museumnya Sergei Gainsbourg, ada musisi Perancis tahun 50-an. Kayak misalnya kita ke UK gitu ya. Aku selalu ke tempat-tempat yang memang bersejarah di musik. Misalnya aku ke rumah kecilnya Oasis. Aku misalnya ke tempat di mana berdirinya The Smiths, itu ada di Manchester gitu. Terus misalnya di London misalnya tempat photoshootnya John Lennon sama Yoko Ono. Terus ke misalnya kalau waktu di Amerika misalnya kita ke tempat di mana John Lennon ditembak misalnya gitu ya, hal seperti itulah. Jadi aku kayak selalu melakukan ziarah-ziarah itu untuk apa? Untuk ya mendapatkan energinya juga gitu. Jadi satu sisi selain self-discipline, consistent, terus bisa menggunakan kemampuan otak kanan kamu membayangkan dan rajin nyatet ya. Yes. Dan itu di-upgrade. Terus kamu juga sangat spiritual ya, ternyata. Jadi aku percaya ketika kita menghargai masa lalu ya, entah itu musik, entah itu sejarah, itu bisa menjadi energi yang besar gitu. Jadi sampai hari ini aku salah satu musisi yang mendokumentasikan sejarah. Jadi aku ngumpulin musisi-musisi semua album-album Indonesia dari tahun 50, 60, 70, 80. Kamu kumpulin? Aku kumpulin, bahkan aku selalu mengejar tanda tangan musisi-musisi yang aku idolakan. Jadi kayak contoh aku punya album Badai Pasti Berlalu, itu film tahun 1977. Itu kan film yang memang soundtracknya juga bagus banget kan. Betul. Itu aku semua punya tanda tangan nih yang ngisi di album tersebut, yang main filmnya juga ada Christine Hakim, ada Slamet Raharjo, terus yang bikin musiknya kan Eros Jarot, Om Yogi Suryo Prayogo, itu semua aku ada tanda tangannya. Jadi bahkan kalau musisi luar negeri pun idola-idolaku, aku gimana caranya bisa ketemu sama mereka, walaupun itu dengan cara yang sulit ya. Yang belum lama aku kemarin nonton Kenny Loggins. Itu salah satu musisi yang dari kecil aku sering dengerin sama bokap ya. Lagu-lagu seperti For the First Time, Heart to Heart, itu lagu-lagu yang sering didengerin lah waktu kecil lah. Pas lagi kita main di Amerika kemarin, ada konsernya. Aku nonton, tapi gimana cara bisa ketemu ya? Kalau ngomongin pakai jalur resmi nggak akan bisa, karena kan mereka punya pengawalan yang ketat dan lain-lain. Tapi aku selalu mencari gimana caranya bisa ketemu. Aku puterin dulu si tempat konsernya. Aku pelajari, stage door nih. Di sini nih. Ini pasti dia masuk lewat sini. Ya udah. Selesai konser, pas dia soundcheck kebetulan aku nggak bisa karena pas ada kegiatan yang lain, jadi aku masih jalan-jalan kan. Jadi aku nggak bisa ketemu sama dia pas jam soundcheck. Biasanya siang-siang tuh. Mau nggak mau, kalau ikut meet and greet mahal banget. Sayang, aku pikir gitu. Mendingan beli merchandise-nya aja lah. Tapi gimana caranya bisa ketemu sama Kenny Loggins? Ya udah, aku tungguin pas selesai konser, aku tungguin pas pulang.
dingin keluar semua, yang bandnya yang ngiringin semua satu-satu keluar. Oh pasti keluar dari sini nih. Istri nungguin, kan dia udah siapin buat fotoin aku lah, pas lagi tanda tangan atau apa. Aku ikut sama yang lain-lain untuk nungguin juga. Terus kok nggak keluar gitu kan, sampai kosong tuh, sepi. Dia bilang keluar dari pintu yang lain. Nah istriku bilang gini, ya pulang ya, ini udah kedinginan, udah nggak kuat gitu. Lewat situ, tapi aku entah kenapa aku nggak lewat situ aja deh, tapi ngelawan arus tuh nggak apa-apa, lewat situ aja, aku mau lewat situ. Pas lewat ada orang ngumpul 3-4 orang di situ, di sebuah pintu lah gitu, di kayak lobby, another exit door. Terus aku lihat, loh kok ada orang ngumpul, loh ada Kenny Loggins lagi berdiri. Ya udah aku bawa vinilnya dia ngelihat. Aku bilang, dia senang dong. Aku datang jauh-jauh dari Indonesia hanya buat ketemu lu, aku bilang gitu. Terus dia langsung kayak seneng gitu ya, mungkin datang jauh-jauh ya. Betul. Udah langsung tanda tangan, foto, selfie dan lain-lain gitu. Kamu bilang nggak kalau kamu juga musisi? Aku bilang, aku tunjukin, dan ya udah, dia kebetulan udah tua banget sih, udah 76 kan, jadi nggak yang terlalu yang excited karena kan mungkin ya capek fisik juga kan. Dia manggung juga lumayan banyak, 15 lagu kalau nggak salah, dengan di usia 76 tahun ya. Itu luar biasa, maksudnya ya hal-hal seperti itu yang biasa tuh aku suka lakukan, dan itu banyak musisi dunia yang akhirnya jadi temenan karena aku ngejar dia, terus dia tahu aku siapa, dia akhirnya follow-followan gitu. Siapa aja kalau boleh tahu, Rian? Ada beberapa kayak Sixpence None the Richer gitu-gitu. Terus itu Inggris ya? Itu Amerika. Ya Amerika ya. Kayak Ronan Keating. Itu tahun 2000-an itu ya, grup musik Kiss itu Me, ya. Kiss Me. Iya, Kiss Me, yes. Kayak Ronan Keating gitu, akhirnya follow-followan. Terus kemarin belum lama juga ada kayak DJ dari luar tiba-tiba nge-DM ngajakin kolaborasi. Wow. Dia main di DWP, tapi sayangnya aku ada konser di Singapura. Jadi maksudnya ternyata hal-hal itu jadi narik ya. Membangun network. Iya.